wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Suryani Rahinda Putri, peserta Latsar Angkatan ke-13 KDOD LAN Samarinda. Sesuai dengan rancangan habituasi saya dan sesuai dengan peran saya sebagai dosen teknik lingkungan di Institut Teknologi Kalimantan, saya ingin menyelesaikan isu kurangnya berpikir kritis mahasiswa pada mata kuliah pencemaran udara di semester yang lalu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya akan membuat rencana pembelajaran jarak jauh namun berbasis proyek. Dan untuk menyusun rancangan pembelajaran ini, ada 4 kegiatan yang saya lakukan. Tahap pertama pada kegiatan 1 adalah membuat daftar platform yang bisa digunakan untuk e-learning. Untuk membuat ini, saya melaksanakan studi literatur mengenai platform e-learning apa saja yang tersedia saat ini di dunia maya, dan kemudian membuat listnya pada Google Form. Daftar list platform yang telah dibuat pada Google Form ini kemudian disebarkan ke beberapa mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ITK namun juga mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, untuk mengetahui platform e-learning seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa dalam era pembelajaran jarak jauh saat ini. Dan kemudian setelah survei dilakukan, survei didata dan kemudian direkap. Data yang telah direkap ini kemudian dituangkan pada sebuah buku panduan mengenai platform e-learning pada pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan keinginan mahasiswa. Pada buku panduan ini dibahas mengenai apa saja faktor yang membuat mahasiswa memilih platform pembelajaran jarak jauh. Selain itu, di sini juga akan dibahas mengenai platform e-learning apa saja yang sesuai untuk digunakan pada pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh berbasis proyek. Untuk membuat rancangan pembelajaran daring berbasis proyek, maka saya harus memahami dulu apa itu pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu dilakukan studi literatur dan juga saya mengikuti pelatihan project based learning yang kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen yang telah melaksanakan pembelajaran serupa. Ini poin-poin yang ketiga ini baru ditambahin pas pandemi, Mbak. Harusnya mereka beneran perusahaan, tapi kemarin itu karena pandemi, jadi ya udah studi kasusnya itu berdasarkan annual reportnya perusahaan aja, dan mereka kerjain apa gitu. Sekelas dibagi beberapa kelompok untuk diberikan kasus itu, kan itu project juga kan, masuk project juga kan, ya project based e-learning, bukan learning lagi karena memang nggak normal sekarang. Iya. Oh begitu, berarti saya kendalanya sekarang lagi pandemi, jadi kan nggak bisa. Jadi kita tetap konsepnya adalah project based learning, tapi tanpa merubah konsep kita projectnya based learning. Dari hasil tahapan sebelumnya, kemudian dibuatlah draft konsep pembelajaran berbasis proyek secara jarak jauh yang dituangkan di dalam buku panduan. Untuk merumuskan metode evaluasi yang sesuai untuk pembelajaran daring berbasis proyek, maka pertama-tama dilaksanakan sebuah studi literatur. Untuk mengetahui metode evaluasi apa yang telah digunakan oleh dosen lain dan juga kendala apa yang dialami oleh dosen-dosen tersebut, kemudian dilakukanlah konsultasi via daring. Namun untuk menghemat waktu dan jadwal kegiatan, dilakukanlah survei melalui platform Google Form. Dari Google Form ini kemudian dilihat apa saja evaluasi yang telah dilaksanakan dan kemudian kendala apa yang dialami oleh dosen-dosen dalam mengevaluasi di pembelajaran jarak jauh. Hasil dari survei ini dituangkan pada sebuah pedoman evaluasi penilaian pembelajaran jarak jauh dan kemudian juga disesuaikan dengan pembelajaran berbasis proyek. Setelah mempelajari apa itu pembelajaran berbasis proyek, platform daring mana yang sesuai untuk digunakan, dan kemudian evaluasi seperti apa yang sesuai untuk dapat melihat
pencapaian pembelajaran dari mahasiswa, maka dibuatlah sebuah draft rancangan pembelajaran jarak jauh berbasis proyek. Hasil rancangan ini kemudian disosialisasikan ke mahasiswa. Ya, fase 2 dan 3 tadi mendesain sama menyusun jadwal. Kemudian fase 4-nya nanti monitor. Nah, di dalam Setelah disosialisasikan, form feedback dibagikan kepada mahasiswa. Dan dari hasil tersebut, kemudian disempurnakanlah rancangan pelaksanaan pembelajaran daring berbasis proyek sesuai dari hasil feedback. Untuk memberikan kebermanfaatan yang berlebih, hasil dari buku panduan dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran daring berbasis proyek untuk mata kuliah pengendalian pencemaran udara saya upload di Google Drive, kemudian saya unggah pada website dari Teknik Lingkungan agar dapat diakses oleh dosen lain. Dalam melaksanakan 4 kegiatan habituasi saya banyak belajar bagaimana menjadi ASN yang baik. Contohnya di dalam berkonsultasi dengan orang lain, kita harus benar-benar mempunyai etika publik dan menjaga etika publik kita, menjaga bagaimana kita bersopan santun, kemudian berdiskusi dengan baik dengan orang lain. Selain itu, saya juga belajar bahwa komitmen mutu harus selalu dijaga, terutama kepada para tenaga pengajar seperti dosen dan guru, karena kita harus memberikan yang terbaik untuk pendidikan masyarakat, yaitu kembali lagi kepada mahasiswa dan para siswa. Dan ini semua tidak terlepas dari pelatihan yang sudah saya dapatkan sebelum habituasi. Bagaimana seorang ASN harus bertindak atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN dan nilai aneka. Dan nilai-nilai ini yang harus selalu ASN bawa terhadap pekerjaan mereka dan juga terhadap saya sendiri. Semoga nilai-nilai ASN dan nilai-nilai dasar lainnya dan nilai aneka akan tetap bisa saya bawa selalu di dalam saya mengerjakan tugas saya sebagai dosen di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Yang merupakan role model saya selama habituasi ini adalah Ibu Lovinta. Beliau adalah dosen program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan yang juga merupakan Ketua Pusat Pengembangan Pendidikan ITK. Mengapa beliau menjadi role model saya? Karena beliau memberikan komitmen mutu yang baik dan kemudian memberikan dukungan yang baik kepada rekan sejawatnya. Contohnya adalah saat saya berkonsultasi dengan beliau mengenai pembelajaran yang serupa dengan pembelajaran berbasis proyek. Beliau sangat membantu dengan tulus dan juga dengan baik. Dan beliau menginspirasi saya juga bagaimana mengatur jadwal kegiatan di tengah kesibukan dan menyeimbangkan antara keluarga dengan pekerjaan. Dan pada akhir video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lina sebagai coach saya dan Ibu Lucy sebagai mentor saya, karena beliau-beliau ini telah memberikan masukan yang sangat berarti agar saya dapat melaksanakan kegiatan habituasi ini dengan lancar. Dan kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh Widya Iswara KDOD LAN Samarinda karena telah memberikan pelatihan yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat. Selain itu, saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman rekan saya angkatan ke-13 karena sudah membantu saya, mensupport saya selama saya melakukan pelatihan dasar ini. Jadilah ASN yang baik, jadilah pelayan masyarakat yang tulus membantu dan memberikan yang terbaik dan selalu menjaga komitmen mutu Anda.